Wihara Avalokitesvara, salah satu wihara tertua di Banten yang menjadi saksi bisu arus perubahan zaman dan harmoni budaya di tanah Banten. Wihara ini berdiri di Jalan Tubagus Raya, Banten Lama, Kota Serang. Lokasinya tidak jauh dari sisa-sisa kejayaan Kesultanan Banten, sehingga membuatnya tak hanya menjadi pusat ibadah umat Buddha, tapi juga destinasi wisata sejarah yang memikat para peneliti dan wisatawan. Mengulik sejarahnya, Wihara Avalokitesvara memiliki dua versi sejarah yang sama-sama menarik untuk kita kulik loh. Menurut cerita yang beredar dan dipercaya oleh masyarakat sekitar, wihara ini sudah ada sejak abad ke-5 Masehi pada masa kerajaan Tarumanegara yang bernafaskan Hindu-Buddha. Saat itu bangunan masih sederhana, namun fungsinya sudah menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pembelajaran ajaran Buddha di wilayah barat Pulau Jawa. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa wihara ini dibangun pada masa kejayaan Kesultanan Banten sekitar abad ke-17 di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Kehadirannya kala itu mencerminkan hubungan dagang dan budaya antara masyarakat Banten dengan pedagang Tiongkok yang membawa serta tradisi dan ajaran Buddha Mahayana. Ya, salah satu kisah yang paling melegenda terkait wihara ini adalah cerita Putri Ong Tien Nio, seorang wanita bangsawan Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk berdagang. Awalnya, Putri Ong Tien berencana menuju Surabaya, namun singgah dahulu ke pelabuhan Banten Lama. Kedatangannya di Banten Lama berujung pada pertemuan sang putri dengan Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Mereka pun kemudian menikah. Akhirnya, rombongan besar yang dibawa Putri Ong Tien yang diperkirakan sekitar 3.500 orang menetap di sekitar Karangantu dan membentuk komunitas Tionghoa yang dikenal sebagai Kampung Baru. Disinilah pengaruh budaya Tiongkok semakin kuat, termasuk dalam pembangunan wihara yang berdiri tak jauh dari kawasan Kesultanan Banten. Sobat muda, tahukah kalian Wihara Avalokitesvara juga menjadi saksi bisu tragedi tsunami Krakatau loh? Pada tahun 1883 terjadi letusan dahsyat Gunung Krakatau yang memicu tsunami besar yang melanda Selat Sunda. Gelombang besar menerjang pesisir Banten meluluh lantakan perkampungan. Akan tetapi, menurut cerita turun-temurun yang dipercaya masyarakat sekitar, air pasang yang setinggi pohon kelapa itu berhenti tepat di depan wihara. Orang-orang yang berlindung di dalamnya selamat dari maut. Dan peristiwa ini dipercaya sebagai mukjizat Avalokitesvara Bodhisatwa yang penuh kasih. Sobat muda, ada satu peristiwa lain yang sangat disayangkan terjadi di Wihara Avalokitesvara. Wihara ini pernah menjadi korban si jago merah. Ya, pada tahun 2009, kebakaran hebat melanda wihara ini akibat arus pendek listrik yang dengan cepat menyebar dan menghanguskan sebagian besar bangunannya. Namun di tengah kobaran api, patung Dewi Kuan Im yang merupakan simbol welas asih di wihara ini berhasil diselamatkan dan menjadi saksi bisu keberanian dan keyakinan warga. Meski sebagian besar struktur bangunan telah hangus, inti spiritual wihara tetap hidup. Para pengurus dan komunitas segera bergerak melakukan pemulihan dan restorasi untuk memastikan bahwa warisan ini tetap hidup bagi generasi berikutnya. Kini perubahan pun terlihat setelah pemugaran pasca kebakaran dilakukan. Selain nilai sejarah dan arsitektur, wihara ini juga menjadi pusat kegiatan keagamaan dan budaya. Setiap perayaan Imlek dan Waisak, ribuan umat memadati halaman wihara untuk mengikuti prosesi doa, menyalakan lilin raksasa, dan memohon berkah. Denting lonceng, aroma dupa, serta cahaya lampion menciptakan suasana sakral yang sulit dilupakan. Tidak hanya umat yang beribadah, momen ini juga ditunggu-tunggu wisatawan yang ingin melihat dan merasakan langsung sakralnya prosesi perayaan Imlek di area wihara ini. Sobat muda, tahukah kamu, wihara ini juga dikenal dengan nama Kelenteng Tridharma. Sebutan tersebut bukanlah tanpa alasan ya. Wihara di Banten Lama ini memang menjadi tempat ibadah yang melayani 3 kepercayaan sekaligus. Yaitu ada Konghucu yang menekankan nilai-nilai kebajikan dan keharmonisan hidup,
Ada Taoisme yang mengajarkan keseimbangan alam dan batin, serta ajaran Buddha yang menuntut umat pada pencerahan dan welas asih. Ketiga ajaran ini berpadu di bawah satu atap, membentuk suasana spiritual yang unik dan syarat makna. Di pintu gerbangnya, ukiran naga megah menyambut setiap pengunjung, sementara aroma dupa menyebar lembut ke udara, menciptakan kedamaian yang terasa sejak langkah pertama. Menariknya, meskipun diperuntukkan bagi 3 umat kepercayaan tadi, wihara ini tetap terbuka lebar untuk siapa saja yang ingin berkunjung. Wisatawan dari berbagai latar belakang agama dan budaya diperbolehkan masuk untuk menikmati keindahan arsitektur dan menyelami nilai toleransi yang dihidupkan di sini. Sebagai bagian dari cagar budaya Provinsi Banten, Wihara Avalokitesvara tak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga warisan sejarah yang mengajarkan kita bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan yang menyatukan. Bagaimana sobat muda, tertarik untuk belajar sejarah di wihara ini?